Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muslim masa kini, sikap saling peduli dan tolong-menolong menjadi salah satu ciri khas dalam budaya Islam. Hal ini karena Allah secara langsung mengamanatkannya dalam dalil Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Salah satunya dalam surat Al-Maidah ayat 2. Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya siksa Allah sangat berat. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Dengan menyadari bahwa apa yang kita miliki hanyalah titipan Allah semata, budaya saling berbagi dan peduli dalam Islam pun begitu kuat. Bahkan dalam hadis Rasulullah berkata, barang siapa melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan orang lain yang mendapat kesusahan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah selalu akan menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membantu dan menolong orang yang membantu dan menolong orang lain. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Berbuat baik untuk mendapatkan kebaikan dari Allah yang sangat besar, tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat kelak. Menolong orang lain tidak harus berupa barang ataupun uang. Saat ini, aktivitas menolong bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti membantu dengan memberikan tenaga, waktu, atau menjadi relawan yang membantu meringankan beban sesama. Seperti para relawan yang ada di sebuah yayasan pemulihan mental yang terletak di kawasan Bekasi, Jawa Barat ini. Relawan yang datang hanya untuk bekerja dan meringankan beban para pasien yang menderita gangguan jiwa. Relawan yang hanya berharap pahala dari Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muslim masa kini, gimana kabar ya hari ini? Hari ini tuh saya senang banget. Kenapa? Karena saya lagi ada di Yayasan Al-Fajar Berseri. Hari ini saya nggak cuma pengen ketemu masyarakat binaan di Yayasan Fajar Berseri, tapi saya pengen justru ketemu sama para relawan yang ada di belakangnya. Karena bagaimanapun juga yayasan ini nggak akan berjalan dengan baik sampai dengan sekarang kalau tidak ada para relawan yang berada di sini. Seperti apa sih sebenarnya kegiatan mereka dan seberapa besar dedikasi mereka terhadap membantu sesama? Yuk ikutin saya terus ya, hanya di program Muslim Masa Kini. Pemirsa, ini adalah sebuah tempat penampungan orang dengan gangguan jiwa yang terletak di pinggiran Bekasi, Jawa Barat. Saya pernah meliput tempat ini beberapa waktu lalu di Muslim Masa Kini. Sebuah yayasan bernama Yayasan Fajar Berseri yang dibangun atas inisiatif dari Marsan Susanto dengan biaya hasil menjual delman miliknya pada tahun 1992. Awalnya ia mendirikan yayasan ini karena kasihan dengan banyak orang yang memiliki gangguan jiwa yang ditelantarkan oleh keluarganya. Dan kini setelah hampir 30 tahun berdiri, lebih dari 400 orang dengan gangguan jiwa atau DGJ dirawat di sini. Tak ada tenaga medis ataupun tenaga pengelola manajemen rumah sakit profesional di sini. Yang ada hanyalah para relawan yang siap membantu para pasien dengan keikhlasan dan berharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah Pak Heri yang merupakan kepala perawat. Orang yang saya mau ketemu pertama kali di sini adalah ketua dari perawat yang ada di sini. Nah, namanya Pak Heri, adanya di dalam kantornya. Kita masuk. Assalamualaikum Pak Heri. Iya, Mbak. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Wah. Dan bisa dibantu. Iya, jadi ini saya mau kasih tahu pemirsa Muslim masa kini, Pak Heri ini adalah salah satu yang paling lama relawan yang ada di Yayasan Fajar Al Berseri, benar ya Pak? Iya. Boleh ceritain nggak sama aku, udah berapa tahun lamanya? Selama apa di sini? Oh, jadi saya bergabung dengan Yayasan Al Fajar Berseri sejak 2007. 2007 sampai dengan Dulu sekarang. belum jadi kepala pendamping, masih pendamping awalnya gitu. Mungkin yang banyak orang nggak paham adalah kenapa sih mau jadi relawan, mau jadi orang yang membantu di sini, itu kenapa Pak? Ya intinya sih orang hidup kan harus mencari pekerjaan ya, mencari pekerjaan untuk menafkahi anak istri. Ya kedua, setelah saya berkecimpung di sini ya makin mengetuk hati saya untuk lebih membantu orang-orang yang ya kalau orang-orang bilang kurang beruntung gitu lah. Kita yang sehat alhamdulillah masih bisa membantu mereka gitu. Kalau ini kan berarti Pak Heri sebagai ketua di bidang perawatan. Perawatan. Nah, tugasnya itu biasanya apa aja Pak? Jadi pertama di sini kan ada dibagi
saya absen ke kantor, terus langsung ke lapangan. Ke lapangan itu mereka mengabsen pasiennya. Jadi mengabsen, fungsi absen itu pertama untuk ada enggaknya tuh pasien di tempat, karena ya mungkin ada rawan kabur segala macam, kemudian juga sakit. Jadi dicek fisik. Nah terus kalau yang sakit berarti kan yang nggak perlu mandi jangan dimandikan. Kemudian yang bisa mandi sendiri, biasa mereka mandi sendiri. Jadi kita ya mengarahkan yang belum bisa mandi sendiri. Mandi, siap-siap ganti baju, siap-siap untuk sarapan. Kemudian mengecek kuku, rambut gitu. Jadi sampai sedetail itu ya, karena kan kadang-kadang pakaiannya juga pakaian, karena kan banyak juga warga binaan yang memang tidak bisa melakukannya sendiri gitu. Jadi memang harus dibantu dengan para perawat yang ada di sini. Bagaimana kita sebenarnya tolong menolong itu tidak boleh pandang bulu. Pengen tahu nih ceritanya seperti apa, saya mau ngasih lihat sekalian, boleh nggak sih kita lihat-lihat? Nanti katanya mau potong rambut ya salah satu. Nah sekalian nanti kita jalan-jalan ya, berarti kita lihat, kita keliling juga. Yuk Pak Heri. Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan bagi umat muslim sedunia. Sifat dan perilakunya patut kita jadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Salah satu contoh yang dapat ditiru dari perilaku Nabi Muhammad adalah sifatnya yang lemah lembut kepada siapapun. Pernah suatu waktu ada seorang pengemis Yahudi buta yang selalu menghina Nabi. Pengemis tersebut selalu ditemani dengan seseorang yang menyuapinya dengan sabar dan penuh kelembutan. Namun suatu saat seseorang yang biasa menemani pengemis tersebut tidak datang kembali untuk menyuapinya. Kemudian digantikan oleh sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian sang pengemis berkata, kalau ia hanya ingin disuapi oleh seseorang yang biasa menyuapinya dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Abu Bakar pun seketika berkata, aku memang bukan orang yang biasa datang dan menyuapimu. Aku juga tidak bisa selemah lembut orang itu. Namun ketahuilah, aku merupakan sahabat dari orang yang selalu menyuapimu. Orang yang biasa menyuapimu tersebut kini telah wafat, dan aku hanya ingin melanjutkan amalan beliau. Kemudian sang pengemis buta itu pun terdiam dan bertanya kepada Abu Bakar, siapakah orang yang selama ini menyuapi dan memberikannya makanan? Abu Bakar pun menjawab bahwa orang tersebut adalah Rasulullah SAW. Seseorang yang selama ini ia hinakan, fitnah dan rendahkan. Sang pengemis kaget luar biasa. Air matanya pun menetes dan saat itu juga ia bersaksi di hadapan Abu Bakar untuk mengucapkan kalimat syahadat. Pengemis tersebut memilih untuk masuk Islam setelah hinaan dan sumpah serapahnya kepada Nabi Muhammad dibalas dengan kasih sayang. Selain itu kisah Nabi lainnya, yaitu Nabi pernah meminta Aisyah untuk membagikan uang yang ia titipkan kepada Aisyah di jalan Allah. Ia berkata bahwa ia akan malu apabila kelak bertemu Allah namun masih terdapat timbunan uang di rumahnya. Nabi Muhammad memang rajin bersedekah dan memudahkan segala urusan para umatnya yang mengalami kesulitan. Ia pun selalu mengajak umatnya untuk selalu bersedekah dan melakukan kebaikan. Ketulusan hati Rasulullah dengan membantu orang lain dalam kesulitan merupakan hal yang perlu kita contoh dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kisah-kisah tersebut dapat memotivasi kita untuk berperilaku lebih baik kepada sesama dengan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ngomongin tentang potong rambut, potong kuku, itu biasanya dilakukannya tuh di hari-hari tertentu gitu atau gimana Pak? Iya, hari tertentu, hari Jumat. Itu namanya Jumat bersih. Tapi nggak menutup untuk hari biasa. Gitu. Ada yang Oke, biasanya kalau di Jumat bersih itu ada berapa orang yang dipotong rambutnya juga berarti nggak tentu? Nggak tentu. Nah, pokoknya yang kelihatan gondrong kita rapikan. Oke, nah yang hari ini yang kelihatannya gondrong ada berapa orang? Coba satu orang dulu ya. Oke. Itu dia kayak udah standby di situ. Iya. Ya udah yuk berarti. Potong rambutnya karena di situ berarti menurut saya. Oh, betul. tebakan saya bener ya. Udah kita Yuk. Hari Jumat merupakan hari yang sangat istimewa bagi umat Islam. Meski pada dasarnya semua hari baik, namun hari Jumat memiliki keistimewaan tersendiri. Keistimewaan hari Jumat karena memiliki nilai sejarah yang sangat berarti bagi umat Islam. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hari terbaik di mana pada hari itu matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, dimasukkan surga serta dikeluarkan darinya.
Dan kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Di hari Jumat juga merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Beberapa hadis mengatakan jika ada 2 waktu yang mustajab untuk memanjatkan doa di hari Jumat. Untuk itu sebagai umat muslim setiap hari Jumat kita disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah memberinya sinar cahaya di antara 2 Jumat." Kemudian memperbanyak zikir dan sholawat. Zikir dan sholawat juga bisa membantu dalam kesulitan di dunia maupun di akhirat. Bagi umat muslim di hari lain pun juga dianjurkan untuk berdoa. Hanya saja di hari Jumat Rasulullah menyebutkan keutamaannya. Hal ini dikarenakan ada 2 waktu mustajab untuk berdoa di hari Jumat. Umat muslim juga disunahkan untuk membersihkan diri di hari Jumat. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, bersuci sesuai kemampuan, merapikan rambutnya, mengoleskan parfum, lalu berangkat ke masjid dan masuk masjid tanpa melangkahi di antara 2 orang untuk dilewatinya, kemudian sholat sesuai tuntunan dan diam tatkala imam berkhutbah, niscaya diampuni dosa-dosanya di antara 2 Jumat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian sesuai sunnah Rasul, di hari Jumat kita juga wajib membersihkan diri dengan mandi, memotong rambut, membersihkan kuku, dan memakai minyak wangi bagi kaum laki-laki sebelum pergi ke masjid. Halo Mas Edi, apa kabar? Halo, assalamualaikum. Mau potong rambut ya? Ih, udah Iya. gondrong tuh rambutnya katanya. Relawan kan bisa di mana aja, bisa banyak hal, misalnya kayak relawan bencana juga bisa, relawan kayak di tempat seperti ini, di tempat panti sosial juga bisa, pokoknya dimanapun gitu. Tapi gini, kadang-kadang banyak orang yang masih tidak tertarik sebagai relawan karena banyak dari mereka yang tidak sadar kalau relawan itu adalah ladang amal jariah mereka. Itu benar-benar seharusnya kita tuh berlomba-lomba justru membantu sesama. Bisa jadi dengan caranya adalah seperti relawan. Nah, saya pengen ngasih juga lihat ke pemirsa Muslim Masa Kini sambil nih saya nemenin Pak Edi lagi potong rambut. Nanti kalau udah selesai juga sepentok kayak gimana, sebenarnya pahala apa sih yang bakal dijanjikan sama Allah, tentang amal jariahnya itu seperti apa? Ini dia. Pemirsa, menolong orang lain adalah perilaku yang mulia. Allah menjanjikan pahala bagi orang yang dengan ikhlas menolong orang lain, seperti pahalanya orang yang berperang membela kedaulatan agama. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang berjalan dalam rangka menolong dan memberikan manfaat kepada saudaranya, maka ia akan mendapatkan pahala, seperti pahalanya mujahidin fisabilillah. Menolong orang lain juga bisa mendapatkan pembebasan dari siksa neraka dan nifak. Barang siapa yang berjalan dalam rangka membantu kebutuhan saudaranya yang muslim, baik kebutuhan, hajatnya terlaksana maupun tidak terlaksana, maka Allah mengampuni dosa-dosa yang terdahulu maupun yang akan datang. Dan Allah mencatat baginya 2 pembebasan, yaitu pembebasan dari neraka dan pembebasan dari nifak. Ketiga, setiap langkah dibalas dengan 70 kebaikan dan dijauhkan dari 70 kejelekan. Barang siapa yang berjalan dalam rangka memenuhi hajat saudaranya yang muslim, maka setiap satu langkah akan dibalas dengan 70 kebaikan dan dijauhkan dari 70 kejelekan. Keempat, dosa-dosanya dihapus seperti bayi yang baru lahir. Jika ia melaksanakan hajat saudaranya, maka ia keluar dalam keadaan bersih dari dosa-dosa, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Kelima, jika ia meninggal dalam keadaan ia membantu orang lain, maka ia masuk surga tanpa hitungan amal. Maka jika ia meninggal dalam keadaan membantu saudaranya tersebut, maka ia masuk surga tanpa hisab. Dengan demikian, marilah kita saling membantu dan saling tolong-menolong antar sesama manusia, khususnya sesama muslim dalam berbagai urusan dunia maupun urusan akhirat. Karena semua jika diniati ikhlas lillahi ta'ala, maka akan menjadi tambahan nilai ibadah. Pemirsa, jangan kemana-mana karena saya masih akan mengulik tentang kegiatan Yayasan Pemulihan Mental ini. Tetap di Muslim Masa Kini.